Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Hari ini mau membahas terkait kondisi ideal legal framework. Jadi mungkin aku mau jelasin dulu ya yang udah dikerjakan sama tim sejauh ini. Terakhir itu kan kita rapat bareng-bareng juga sama Pak David dan Pak Piki itu ngebahas konsep si LF dan LGA. Itu sekitar bulan Februari lalu. eh, Hasilnya adalah untuk review dulu si Lenstra Azwi yang udah kemarin dikerjain Lenstra dan koordinasi sama Kang Pamung. Nah itu udah kita lakuin di tim. Udah juga ke Pak Piki dan kita udah coba nge-cross check hasil dari dokumen LF yang udah ada, yang udah dikerjain di sebelumnya dengan eh, kartu-kartu yang ada di Minto Lenstra itu. Nah, jadi eh, kalau sistem pengerjaan si dokumen ini tuh, jadi si Minto ini, Minto yang kondisi existing, ini kita ngambil dari yang Renstra. Itu semuanya isu-isu yang ada di sini, itu semua dari Renstra dan itu udah masuk semua. Kalau yang dilihat di dokumen LF yang udah dikerjain. Tinggal ada beberapa yang mungkin catatan-catatan minor ya, kayak ada tapi eh, nggak eksplisit seperti kalimat ini gitu. Jadi ada yang cuma sebagian doang, ada yang secara utuh dan eksplisit menjelaskan itu. Gitu, tapi sisanya tuh sebenarnya udah ada semua di dokumen RF. Lalu hasil diskusi sama Pak Piki juga eh, dicoba yang kondisi existing ini dibuat kalimat positifnya sehingga menjadi kondisi ideal dulu. Terus kita coba juga bikin deskripsinya. Deskripsi ini kita cross check juga di dokumen LF yang udah ada dari draft yang ini, draft final ini. Ini tuh ada di bagian target transformasi kondisi idealnya dan itu tuh udah mencakup semua eh, ada gitu ya. Mungkin ini aku jelasinnya secara umum ya, nanti Mas Ardi mungkin yang akan menjelaskan secara detail gitu prosesnya. Jadi setelah udah dibikin kondisi ideal ini, kita udah cross check itu tuh udah ada. Mungkin ada beberapa catatan juga yang sama yang nggak secara eksplisit kayak gitu. Dan malah adanya bukan yang di bagian target transformasi, tapi di bagian arah kebijakan, di bab arah kebijakan itu tuh udah ada divisi Azwi seperti itu. Nanti detailnya boleh sama Mas Ardi kali ya untuk menjelaskan kondisi LF ini dulu deh. Sok, sok Mas Ardi bisa on tidak? Oh, nanti aku langsung ke tenis store teh. Jadi Tunggu aku aja yang ngejelasin. gitu. Oh iya, ada dua agenda ya Pak. Jadi selain membahas kondisi ideal ini, mungkin kita harusnya ke TOR dulu kali ya. Eh, TOR penulisan LF. Karena kan dari situ ya bisa bisa digambarin nanti kondisi ideal yang dimaksud Pak David itu seperti apa. Langsung aja deh Mas ke TOR dulu lebih baik. Kalau menurut aku sih. Kalau itu udah masuk ke konten soalnya. Oke, kalau itu.
Oke, selamat sore Pak David, Pak Piki, dan teman-teman tim yang lain. Jadi, terima kasih Tenasla ya, di beberapa waktu lalu sebenarnya tentang evaluasi dari pengerjaan legal framework yang akhirnya keputusannya adalah dibagi dua gitu ya. Pertama, legal policy yang saat di penulisan dipimpin oleh kita gitu. Kemudian yang satu adalah eh, legal framework gitu. Sudah ke struktur T dan Dr. Itian, eh, dulu sebetulnya pada ya, soal skema yang akan menjadi bahan pokok. Iya, kayaknya Mas Ardi sinyalnya deh hilang. Oke, sorry, aku lempar. Tadi sampai mana ya? Sinyal. Oke, ya jadi saya ulangi sedikit. Sebelum bahas lebih rinci soal tornya gitu, terutama minta ini juga ya diskusi dulu sama terutama sama Pak David soal alur konseptualnya apakah secara logika penulisan sudah tepat gitu ya dan sesuai gitu soal nanti sistematika penulisan gitu. Nah, dari diskusi terakhir termasuk rapat kemarin ya dari masukan Pak David di ketika membahas tentang TOR LGA dari legal framework itu kan ada dua hal ya yang perlu untuk ditambahkan gitu. Berangkat dari visi ASWI dan Renstra yang tadi sudah dijelaskan sama Teh Nasla, itu yang berwarna hitam ini yaitu kondisi ideal pengelolaan sampah menurut ASWI-nya seperti apa ya dari yang akan ditulis di sini gitu. Kemudian dari sini ini akan dilanjutkan ke legal framework-nya itu sendiri gitu. Nah, yang kondisi ideal ini adalah diturunkan dari bahan yang telah dibuat dari Renstra SW gitu ya. Tadi cross check yang dilakukan oleh Teh Nasla dan Teh Ami itu beberapa hal yang kurang mungkin ya itu akan dimasukkan. Itu kemudian yang legal framework ini akan dianalisis menggunakan hukum perspektifnya ya itu hukum tata negara gitu. PLH kemarin. Tuh. Nah, dari situ coba saya susun Pak ya sistematika penulisan gitu untuk membruncing apa yang akan ditulis di situ gitu. Jadi saya memperbaiki beberapa bab yang dari dokumen sebelumnya gitu untuk dijadikan eh, dalam legal framework versi 2 ini. Nah, pendetailannya Pak ya. Atau ke dari sini ada komentar dulu atau langsung saya jelasin di sistematik. Saya mau lihat dokumennya dulu. Dokumennya teh ada beberapa versi ya legal framework ini sekarang versi 2. Gitu. Ya, ini versi 2. Ini dokumentornya Pak. Nah, Legal framework pengelolaan sampah nasional.
Yang mau dibahas itu yang struktur ini ya. Iya, Pak. Kalau nggak salah dulu zaman Eknas tuh udah dibikin nih. Ini dari yang Eknas nggak? Eh, Udah, dari yang Eknas nih, Pak. udah berapa lama itu ya Dari yang Eknas kerjanya? kan struktur. Hmm. Gimana? Ya, eh, Hmm. kalau yang dari Eknas kan ini, Pak ya. Dari yang lama gitu. Nah, cuma kan eh, ketika ini dipecah jadi dua produk gitu ya, Pak. Sebagian ke LGA, kemudian yang satu kan di legal framework tersendiri gitu. Gimana? Nggak ngerti, Mas Adi? Sorry, ulang. Ya, alur alur yang konseptual ini kan akhirnya jadi satu dokumen yang legal framework pertama, Pak ya. Nah, kemudian kan keputusannya akan dibagi dua secara produk, Pak ya. Hmm. Yang satu itu LGA gitu, kemudian yang satu lagi legal framework versi 2 gitu. Nah, sehingga alur konseptual yang awal yang dulu dibentuk itu juga dipecah, Pak gitu. Yang satu dijadikan LGA, kemudian yang satu dijadikan legal framework gitu, sesuai dengan alur arahan Pak David. Dulu Gitu. memang kayak gini Sehingga sih. alurnya Cuman ini. dulu Hmm. memang kayak gini. Kalau kita mau lebih, katakanlah lebih detail gitu ya, lebih detail, maka kalau sebenarnya kondisi ideal ini dasarnya dari eh, harusnya gini kan. Nah, nggak kelihatan ya di kalian ya. Saya lagi ngedit grafiknya. Kelihatan nggak sih? Atau saya harus share screen ya. Iya, Pak, belum kelihatan. Bentar. Pak David sambil jelasin nggak Pak? Pak David di mute soalnya. Pantesan. Ya, oke, ulang. Jadi kalau mau ideal ya, lebih ideal, ini eh dari visi ASWI kan menghasilkan kondisi ideal pengelolaan sampah menurut ASWI ya. Hasilnya tuh dua Ya. harusnya. Ini akan jadi dasar untuk
pembuatan dokumen Renstra ASWI yang merupakan target internal sebetulnya ya dari pengerjaan legal framework gitu. Dan dari kondisi ideal ini diturunkan menjadi policy framework. Ini kalau mengikuti perkembangan diskusi terbaru ya. Ini udah update lah dari pada saat masih zaman Eknas ya bikin ini. Karena kalau yang ADS, yang saya entah udah sampai mana, saya nggak tahu. Policy framework mereka baru sampai policy framework gitu. Dari policy framework ini nanti hasilnya macam-macam ya. Sebetulnya harusnya ada desain kelembagaan, pendanaan ya, termasuk salah satunya adalah legal framework gitu ya. Kalau idealnya sih ada itu kan. Jadi nanti di policy framework ini ya mau nggak mau masuk kelembagaan pendanaan juga di sini kan. Policy framework ini harusnya menjelaskan lebih jelas misalnya hubungan antara kebijakan pengurangan dan penanganan, eh, framework perencanaan, sistem perencanaan nasional yang udah saya buatkan lah gitu ya usulannya. Udah pada lihat kan ya terkait dengan pembahasan Perpres, kelembagaan koordinasi pengelolaan sampah nasional, pendanaan pengelolaan sampah nasional itu seperti apa gitu. Yang benchmarkingnya maksudnya perbandingannya kalau ngelihat produk yang dihasilkan oleh pemerintah, levelnya kalau policy framework ini adalah yang dihasilkan oleh Bappenas, yang dokumen platform itu. Tahu kan yang saya maksud? Iya, Pak. Nah, yang Ricky terlibat juga gitu. Nah, kita buat versi ASWI harusnya seperti apa gitu ya. Tapi saya pikir sekarang karena produk itu jadinya udah muncul duluan yang seharusnya kita pengaruhi ya karena harusnya legal framework ini kita hasilkan lebih dulu ya. Udah dihasilkan dari lama seharusnya dan harusnya pada saat legal framework itu udah ada kita eh, dan pasti policy frameworknya harus ada dulu ya kan dulu kecampur dengan kondisi ideal sebagai satu paket. Maka harusnya kita udah bisa advokasi itu dulu ke Bappenas untuk mempengaruhi dokumen platform itu. Tapi karena nggak beres-beres, akhirnya ya eh, terlewat momentum itu ya. Nah, legal framework pun harusnya bisa menjadi patokan untuk kampanye perpres dan lain sebagainya. Tapi akhirnya karena kita kerja serabut, walaupun kita kerja serabutan, substansi-substansinya tuh udah ada gitu ya. Harus kita rangkai jadi satu report gitu. Nah, untuk menghasilkan legal framework, memang kita melakukan analisis. eh, jadi ini harus ada kesesuaian dengan hukum tata negara gitu ya, yang ada. Gitu. Nah, harusnya ada kajian kesesuaian dengan hukum tata negara. Nah, ini sebetulnya menjembatani yang sebenarnya tuh dari policy framework jadi legal framework gitu. Kayaknya gini. Nah, jadi kondisi ideal dan policy framework ini dulu satu bab gitu. Dari alur konseptual ini perlu kita terjemahkan menjadi tabel. Tabelnya dulu zaman Eknas kan udah dibikin ya. Hasilnya ini bukan bawahnya. Tabel sistematika penulisan, Pak ya? Ya, tapi harusnya sebelum tabel sebelum sebelum ke ini kan model daftar isi. Iya. Harusnya kita melakukan analisis konten dulu dari sini nih. Dari analisis konten baru bikin alur gitu. Legal framework yang dulu dibikin sama Eknas di mana ya? Tornya, Pak ya? Bentar, saya kirim. Tor penulisan, sorry, tor penulisan. Ya.
Nah, di chat Zoom, Pak. Ini Ya, mula-mula dari tujuan dan sasaran penulisan ya. Ya, betul ini. Terus dari situ kita lakukan analisis target audience. Karena ini sifatnya internal, maka begini aja memang. hmm, Terus eh, level of engagement ini pernah kita buat ini terkait Azri, cuman nggak tahu di mana. Intinya saya bil eh, kita harus paham bahwa ini orang-orang lapangan lebih banyak lihat aspek praktis dan lain sebagainya itu perlu dikonsider ya dalam saat pada proses penulisan. Jadi akan mempengaruhi style penulisan sebetulnya. Coba bisa nggak ya financial visibility study bisa muncul nggak ya? Soal penulisan juga sih. FFS. Coba kalau dibuka foldernya. Tor. Nah ini ya. Bukan yang ini. Yang di linknya Pak itu. Nah, itu. Pik kalau ini Pik yang dulu target rapat koordinator untuk bikin yang semi ideal sebenarnya FFS ini yang udah relatif lebih siap ya. hmm, Eh, nah level of engagement tuh kayak gini tuh. Jadi karakternya tuh kayak gimana sih gitu ya. Misalnya definisinya. Ini bisa jadi template gitu. Karena ada yang dia oke. orang yang akan melihat sampai teknis, ada yang nggak tertarik dengan teknis gitu ya terhadap topik yang mau kita sampaikan. Nah, kita harus clear dari tujuan penulisan yang kita kan mulai dari tujuan penulisan tuh ya. Ini target audiensnya siapa? Konsekuensinya tuh adalah kita harus menyesuaikan kan dengan audiens utama ini gitu ya. Hmm, Yang karakteristiknya seperti kita describe di sini, ini bertahap ya. Jadi dari motivasi kayak gini-gini kita jadi paham, oh dia tuh kira-kira dia akan engage dengan produk kita tuh kayak gimana polanya ya gitu ya. Eh, nah lalu strategi kita kayak gimana? Nah bagian pendekatan ini harus menjadi guideline dari penulisan. Jadi kita udah tahu, oh karena target audiensnya seperti ini, maka kita harus nulisnya gimana. Nanti ada ke bawahnya nih. Nah, kok baru sampai sini? Baru sampai sini ya? Lah, belum beres. Berarti kita kembali ke yang lama. Kayaknya ada revisi ya. Nah, jadi terus kita
Bicara alur konseptual dan elaborasi topik. Ini stream yang lain. Kita analisis konten aja dulu. Ini sebetulnya harus menyampaikan apa sih gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibikin diagram terus berpikir. Kita mau menyampaikan apa, cuman di sini tuh masih campur baur ya gitu. Tapi harusnya tuh cuman bicara topik-topik utama yang diambil dari mana? Dari sini. Dari tujuan penulisan. Tadi yang di atas. Nah sini. Dari ini tuh tujuan penulisan tuh akan keluar. Oh berarti topiknya ABCD gitu ya. Lalu eh, dari situ kita analisis harus nyampein apa sih gitu ya. Gitu. Nah, lalu dari situ baru kita membuat alur gitu. Gimana coba kita bisa membuat alur kalau ininya belum ada kontennya gitu. Dengan begini saya harap teman-teman tuh kalau menganalisis proses pembuatan penulisan tuh bisa sistematis sehingga mengurangi ketergantungan pada kualitas gitu ya. Jadi ada step-stepnya. Nah, nanti baru dari sini muncul alur sebetulnya gitu. Eh, nah ini kok nggak ada alur ya? Harusnya ada alur di sini. Oh ini ya alur ya. Harusnya tuh ada analisis topik dulu di mana ya? Hilang. Ini apa? Oh ini ya analisis topik. Bukan ya. Ini masih kecampur kayaknya ya. Harusnya ada analisis topik dulu dari tujuan penulisan, baru ke alur konseptual dan elaborasi topik. Jadi baru mulai bikin, oh mulainya akan menyampaikan apa gitu. Nah, dielaborasi lagi, oh akan ada apa di situ. Ini belum mulai nulis ya, gitu. Hmm. Nah, lalu dari situ kita baru mulai ke desain kerangka. Desain kerangka udah mulai memikirkan dua hal. Bagaimana itu akan di package gitu sebagai sebuah dokumen yang proper gitu. Lalu mulai bicara judul-judul bab, jadi daftar isi yang kita lihat tadi, dan dalam setiap konten ada panduan, penjelasan. Ini konteks pendekatan tuh, ada ini seperti guideline penulisan lah, gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya yang bawah tuh sama aja sama yang atasnya ini nih. Ini nih. Ini harusnya satu judul gitu. Karena udah mikirin gimana sih dokumen itu akan ditampilkan. Gitu. Seperti itu. Ini ada berbagai exercise mungkin ya. Jadi makin lama makin ke produk. Tapi kita harus selesai dulu di konsepnya gitu. Supaya kita nggak kejebak dengan bias setiap orang ya gitu. Bahkan nanti ke depan guideline penulisan tuh harus ada di PBB gitu ya. Dan itu harus diadopsi nih. Jadi ada TOR gitu ya tentang guideline penulisan. Tapi ini paling nggak udah satu langkah gitu ya, udah satu langkah. Ini juga merespon dari kondisi tim waktu itu langsung lompat nulis, akhirnya ternyata hasilnya tuh jauh dari harapan saya, paling nggak sebagai supervisor ya. Jadi dengan adanya tor penulisan ini, kita bisa membangun alignment lah antara supervisor penulisan dengan tim yang menulis, yang dipimpin sama koordinatornya. Seperti itu. Karena nanti si supervisor penulisan dengan asumsi dia nulis banyak dokumen, supervisi banyak dokumen, kemungkinan dia nggak bisa nulis detail. Jadi penulisan nggak bisa ngecek detail gitu ya. Jadi si koordinator penulisan itu yang akan punya peran utama untuk memastikan ini tertulis dengan baik gitu. Peran si supervisor penulisan kalau ngecek dokumen dia akan ngelihat alignment-nya sama TOR ini.
guideline style penulisan apakah sudah dijalankan dengan tepat, flow-nya secara umum dan lain sebagainya. Tapi ngedit-ngedit kata-kata dan lain sebagainya itu ranah koordinator penulisan. Jadi memang kualitas hasil akhir itu adalah kualitas tim gitu ya, karena semua punya peran masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya ternyata hasilnya tulisannya jelek misalnya ya, nah yang harus dievaluasi adalah tim penulisnya. Berarti kapasitasnya tidak memadai, perlu peningkatan kapasitas untuk terus cari orang baru seperti itu. Karena nggak mungkin eh, produktivitas menghasilkan dokumen bisa dicapai kalau si supervisor harus lihat detail. Kurang lebih gitu alur prosesnya. Nah, sebetulnya dokumen ini karena internal ASWI ya, legal framework dan eh, legal gap analysis, prosesnya tetap harus dijalankan, tapi tingkat kesulitan lebih mudah dari publikasi TOR versi panjang dan pendek, gitu. Ini kan udah ada versi pendek kan yang sudah final harusnya juga nggak tahu hasilnya kayak apa nih. Belum dipublikasi juga kayaknya yang pendek. Oke, jadi balik lagi ke sini, Hmm. ini ya. Eh, seharusnya ada analisis dari tujuan penulisan ini dulu dan apa topiknya. Tapi karena waktu udah mepet, mungkin ya coba combine dengan yang sudah ada ya. Eh, nanti baru kalau nggak salah sudah diskusi udah panjang nih bikin struktur penulisan nih. Tapi entah di mana aset-asetnya. Seingat saya tuh Eknas udah bikin yang lebih detail dari ini di mana ya? Tahu deh. Ini di Tor Pak, di Tor yang satunya tadi. Di bawahnya sudah sesuai dengan FFS ya. Di Ya, yang mana tuh? Yang ini ya? Ini. ya yang ini Pak. Nah, ini terus Oh di ya, ini dari tujuan bawahnya kegiatan, juga jadi tujuan penulisan ya. ya, Tujuan penulisan topiknya apa? Elaborasi topik. Oke, udah. ya Oh iya, betul. Ini eh jadi eh ini konteks sistem. Ini konteks sistem itu di bab awal ya, sistem pengelolaan sampah ideal seperti apa. Jadi nanti diterjemahkan menjadi isu strategis pengelolaan sampah. Jadi isu-isu strategisnya apa? Lalu waktu itu bicara eh, hambatan hambatan. transformasi sistemnya itu apa? Ini lebih karena masih nyampur ya sama legal gap analysis ya. Kalau ini mah lebih kayak legal gap analysis sih sebetulnya. Nah, eh, bentar ya. Jadi ceritanya kalau waktu itu gini ya, ada isu strategi. Karena ini belakangnya. Nggak tahu tercatat nggak di atas. Jadi kita melihat bahwa anggota ASWI itu pada saat kita menulis ini itu masih belum, sekarang sudah agak beda ya. Tapi dulu tuh kesadaran tentang pentingnya regulasi, produk regulasi, dan tata kelola lainnya, aspek tata kelola lainnya untuk mendorong kinerja di sumber itu dulu masih, orang masih nganggap, ah ribet lah mikirin tata kelola gitu ya. Kan YPBB yang mendorong pertama kali ya. Diet plastik lah, ekoton lah gitu ya. Makanya di situ tuh desainnya adalah, pertama ada isu strategis pengelolaan sampah yang diambil dari sistem pengelolaan sampah ideal. Sistem pengelolaan sampah ideal diambil dari visi ASWI ya, nggak kelihatan di sini. Lalu
kita bilang ada hambatan dan kita akan ngejelasin hambatan itu bagaimana produk aspek regulasi itu mempengaruhi hambatan tersebut sehingga oke, berarti kita harus melakukan intervensi regulasi gitu. Seperti itu logiknya. Baru nanti ada kondisi existing, kebijakan dan produk kebijakan pengelolaan sampah, analisis gap. Gitu. Nah, kalau kita kan berarti si legal framework yang sekarang tuh justru cuma di sini aja kan ya? Ini di atas ini nih. Memang harus beda strukturnya. Ini cocok buat policy frame ini cocoknya buat legal frame buat legal gap analysis nih alur ini sebetulnya. Jadi waktu itu memang produknya akhirnya yang di atas kurang jadi perhatian ya. Betul. Makanya kita harus bikin alur yang lebih detail mengenai sistem pengelolaan sampah yang ideal. Oke, saya ingat sekarang. Hmm, nanti di policy framework termasuk membahas, bisa nggak sih lebih kecil di sini ya? Nggak bisa komen ya? Kalau di gambar nggak bisa, Pak. Tapi bisa nulis di luar tabel itu, Pak. Bisa Hmm, ditambahkan tulisan. ini saya bicara ideal dulu ya, tergantung nanti kemampuan kita ya secara tim menghasilkan tulisan. Nah, tarik kecilin. Panjang ya. Nanti kalian atur lah ya. Ini saya bisa nggak dikecilin. Nah, gitulah ya. Jadi ada tulisan, ada penjelasan mengenai pentingnya kebijakan. Jadi ini harus distrukturkan di kebijakan pemerintah nih, gitu ya. Terus baru eh, legal framework ini tuh termasuk ya, termasuk. Jadi saya tambah plus aja ya plus. Bukan itu aja isinya. Ini hanya untuk pendahuluannya, bridgingnya gitu. Nah ini bridgingnya adalah eh, nah gitu. Jadi kalau di legal gap analysis kita akan bicara bahwa seperti struktur yang di sini, ini ya, seperti struktur yang di sini, kita bicara bahwa, oh, eh, ada isu-isu strategis yang kita lihat sekarang sebagai gap antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini, dan kenapa sih gap kondisi yang ada saat ini itu susah untuk dipercahkan, hambatan-hambatannya apa. Dari situ kita bisa bicara, eh, berarti kita memang perlu produk hukum, gitu. Seperti itu. Jadi kalau legal framework itu mungkin kita hanya di sini kan. Nih. Eh, ya legal framework itu cuma sampai sini kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sebetulnya ini tuh adalah gap nih. Nanti gap gitu.
Jadi ini mungkin nanti untuk pendahuluan di legal gap analysis adalah setelah kita nanti teman-teman di tim legal framework sudah mendefinisikan kondisi ideal sistem pengelolaan sampah sesuai visi ASWI ya. Berarti yang ini nih untuk mensinkronisasikan proses kerja ya. Duh, yang ini kan ada kondisi ideal nih. Ya. Mm. Nah, isu strategis itu eh, adalah kondisi ideal. Sorry, berarti ini bukan ini. Sorry, sorry. Nah, legal gap analysis itu legal framework itu bicara ini nih. Nah, ini nih, ini doang sebetulnya kan, gitu. Tapi nanti ada tambahan, ada policy framework sampai legal framework kan, gitu, ngarah ke sana. Nah, nanti kalau pendahuluannya legal gap analysis adalah justru mulai dari sini nih, gap antara sistem pengelolaan sampah ideal dan konteks ini, itu ke sini. Jadi isu strategis. Terus ngikutin hambatan transformasi sistem, pentingnya produk hukum, lalu kondisi existing yang ada sekarang kayak gimana, produk hukum, langsung analisis gap regulasi. Ya, jadi sebagian besar sebetulnya yang dibikin dulu itu adalah mindsetnya adalah legal gap analysis. Jadi kalau legal gap analysis ada di sini berarti ya. Yang legal gap analysis itu bicara soal mulai yang ini kemudian ke sini ya gitu. Lalu diteruskan sampai ke bawah sini. Gitu. Mm. Jadi kita ngebagi dua produk. Coba. Eh, tapi untuk yang ini Pak ya, kerangka Nah, bisa nggak kalau kerangka regulasi nasional yang ideal ini hmm. perspektifnya dari umum ke khusus gitu ya Pak. Jadi tetap harus dari isu strategis dulu gitu. Misal, misal tentang kalau isu strategis itu kan bicara soal kelembagaan, pendanaan sama standar lingkungan Pak ya. Jadi eh, bagaimana agar kerangka regulasinya pengelolaan sampah itu harus bisa mengatasi isu strategis tersebut gitu. Tergantung mindset isu strategis ya. Kalau isu strategis yang ini itu adalah bicara soal eh, eh, apa namanya gap sebetulnya antara kondisi existing dengan sistem pengelolaan sampah ideal kan ini. Makanya ini alur ini sebenarnya lebih cocok untuk legal gap analysis. Nah, kalau kita bicara isu strategis, kita bicara sekarang yang itu ya, ini udah ya. Iya, Pak. Kita pindah, sorry, sini, maka yang harusnya logiknya itu dari kondisi ideal dulu. Kondisi ideal pengelolaan sampah adalah harusnya kalau kita pakai CLD itu adalah turunan dari visi ke kondisi ideal. Jadi proses berpikirnya akan berbeda. Jadi misalnya gini, Hmm. visi Aswima sebetulnya kan alam Indonesia bebas polusi dan lain sebagainya ya, gitu. Iya. Makanya di Mairo itu coba coba Maironya mana Mairo kita ya, Mairo. Ntar dulu.
Di Mairo tuh masih ada, harusnya di Mairo yang ini nih, bisa di track. Aduh, masih ada yang punya link Mairo-nya nggak? Tergantung siapa nanti yang duluan ya. Ada Pak, bentar Pak. Bentar saya cari ini Pak ada. Udah lama nggak pakai Mairo ya. Yang itu bukan di chat Zoom. Mm-mm. Ini bukan ya. Renstra CWC 22 Oktober, coba. Saya baru berhasil kebuka. Ntar ya, nanti kalau salah, baru pakai link Mas Ardi. Jadi anggap aja ini nyicil Renstra Aswi, tapi bagian kecilnya ya, bagian legal framework, bagian aspek advokasi hukumnya. Ada di manakah Hopes and Fear? Aduh, maaf tidak tertarik, tidak punya duit maksudnya, bukan nggak tertarik. Di mana ya? Oh, di sini. Boleh, nggak bisa bergerak. Bentar. Nah, ini ya. Nah, kita ke sini kan. Yang terakhir tuh di sini nih. Yang mana sih yang terakhir? End goal. Ini ya terakhir ya. Lupa. Nah, jadi kalau bicara mendefinisikan visi ASWI, kita ingin pengelolaan sampah yang mencapai apa? Ini yang dari hitam-hitam ini nih dijelaskan. Ya, artinya kita ingin pengelolaan sampah itu rendah GRK, eh, apa namanya, bisa menyerap karbon, membantu menyerap karbon, karena dari analisis ilmiah kita tahu ya, sampah organik kalau jadi kompos itu menyimpan karbon dan bahkan membuat tanah yang subur untuk menyerap karbon gitu. Sehingga nanti kita tahu, oh berarti si sampah itu agar bisa berdampak pada menyerap karbon, maka dia harus bisa menghasilkan, berkontribusi pada misalnya restorasi topsoil atau gitu ya, dan harus berkontribusi pada menghambat lepasnya kembali karbon ke udara gitu ya. Nah, nanti menghambat lepasnya karbon ke udara untuk sampah organik bagaimana, untuk plastik bagaimana gitu. Jadi plastik itu juga sudah harus dihambat karbon lepas ke udara gitu. Jadi clear, oh besarnya tuh itu gitu ya. Kalau kita ambil dari sini. Nah, lalu jangan lupa teman-teman perlu compare sama ada lagi tuh dokumen Rensra, semacam Rensra ya. Yang kita bahas di Bali itu namanya apa, Pik? Renstra. Pokoknya yang bikin juga pakai di mural ya, di mural. Nah, jadi target pengelolaan sampah tuh harus mencapai apa tuh? Harusnya adalah turunan logis dari yang hitam-hitam ini ya, gitu. Sehingga berkontribusi pada visi besar dari ASWI. Nah, lalu, ini sorry saya nggak tahu mana yang paling baru, berdasarkan ingatan aja. Kita tuh udah bikin yang lebih ideal atau di situ ya. Ntar dulu. Ini bukan analisis Surester Aswi.
Kalau nggak ada berarti buka link. Oh ini mungkin ya. Nah, lalu eh, ya ini sebetulnya ada koneksi dengan end goal, tapi nggak tahu ya end goalnya di mana. End goalnya itu. Jadi kalau visi ASWI kita bicara end goal gitu. Dari end goal itu pengelolaan sampah tuh harus bagaimana dinarasikan 1, 2, 3, 4, 5 kalau belum disebut isu strategis seperti itu. Nah lalu ke sebelah sininya kan bicara harus diterjemahkan menjadi satu yang kondisi yang ideal ya gitu. Berdasarkan peta ini, memang peta ini dihasilkan dari analisis situasi saat ini ya gitu. Dari analisis situasi saat ini. Jadi berangkat dari kondisi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa berangkat dari kondisi. Tapi kita harus terjemahkan ke dalam bahasa positif yang tadi di tabel mungkin ya. Tapi bahasa positif itu harus bisa dinarasikan dia berkontribusi ke end goal apa gitu. Oh, jadi kalau agar pengelolaan sampah itu eh, benar-benar bisa maksimal, katakan kita bicara sampah organik. Eh, Sampah organik itu tidak boleh CO2-nya lepas terlalu cepat ke udara, harus kita hambat gitu ya. Tersimpan sebanyak mungkin di biosfer dan teknosfer lah gitu. Maka harus ada konsekuensinya adalah harus ada sistem yang komprehensif untuk menangkap sampah organik itu dan mengolah dengan benar kan, gitu. Nah, itu sudah menjadi tujuan kebijakan yang lebih operasional gitu. Nah, lalu kita udah bicara banyak nih. Oh, kalau mau kayak gitu, berarti kita harus menuju kepada pengumpulan sampah 100 pengumpulan sampah organik. Sorry. Bukan pengumpulan sih sebetulnya, pengendalian sampah 100% gitu ya. Lalu tinggal gimana agar sampah organik ini benar-benar harus bisa dikontrol. Tidak terjadi sampah organik yang tidak terkelola. Seluruh sampah organik itu harus dipastikan diolah dengan baik gitu. Nah, terus kita bicara lagi sampah plastik gitu. Sampah plastik ini udah sering kita bahas ya sebetulnya, tinggal dinarasikan. Sampah plastik itu juga harus selama sebanyak mungkin dipertahankan, nggak boleh cepat diubah lagi jadi CO2. Nanti kita harus produksi plastik lagi, gitu kan? Kalau gitu, berarti harus gimana? Oh, dia yang bisa daur ulang eh, dan eh, kalau udah memproduksi plastik harus selama mungkin, gitu. Misalnya seperti itu. Artinya, bagaimana agar plastik itu harus bertahan selama mungkin tujuan kebijakannya yang sudah diproduksi ya. Gitu. Terus pencegahan pencemaran ya ada juga kan ya supaya tidak ada pencemaran gitu. Konsekuensinya gimana? Oh berarti pengolahan sampah itu harus yang rendah pencemaran gitu. Pencemaran bahan beracun selain pengurangan emisi karbon. Nah kita harus membayangkan bahwa pencegahan pencemaran pengelolaan sampah organik itu harus menyeluruh kan gitu ya, harus menyeluruh tadi dituliskan masif gitu. Nah, ada prasyarat-prasyarat tata kelola kalau kita lihat dari sisi kelembagaan kan gitu. Agar menyeluruh itu harus gimana gitu. Oh, berarti harus terkendali 100% gitu. Sampah yang dikendalikan 100% artinya pemerintah harus bisa mencapai sumber. Cara pemerintah mencapai sumber apa? Dari sistem operasional melalui sistem pengumpulan. Nah, pengumpulan sebagai alat pengawasan dan mengendalikan pengelolaan sampah di sumber misalnya. Sejak dari sumber. Nah, itu contoh alur berpikir untuk kita bisa nyampe ke, oh berarti harus 100% nih pengumpulan itu karena
strategis untuk bisa mengendalikan gitu. Kenapa kita menganggap pengumpulan itu sebagai cara yang paling tepat ya, pengumpulan sampah 100% untuk bisa mengendalikan? Nah, itu berasal dari analisis teoritis pengelolaan sampah gitu terkait sistem operasional gitu. Nah, nanti ada banyak konsekuensi. Untuk bisa 100% terkendali itu, maka pemerintah harus punya ukuran lembaga yang cukup dan sistem yang cukup untuk bisa menangkap sampai sumber. Kita harus ingatin bahwa sumber sampah itu banyak, tersebar kecil-kecil. Harus ada cara yang komprehensif. Nah, lalu kita membahas di sistem ketatanegaraan kita, gitu ya. Kalau kita bicara sistem ketatanegaraan, berarti kita bicara dari itu ya. Jadi sekarang itu kan proses ini bergerak dari alur ini nih ya. Nah, alur ini nih. Nah ya. Jadi visi tidak ada polusi dan lain sebagainya, makanya kondisi ideal harus seperti apa. Nah, policy framework-nya, tujuan kebijakannya A, B, C, D, E, E, F, G gitu ya. Gitu. Lalu tujuan kebijakan A, B, C, D, E, F, G ini di dalam sistem ketatanegaraan kita gitu ya. Kalau kita lihat secara umum gitu ya, bukan, makanya kita tidak mengacu dulu ke sektoral ya. Kalau yang ini kita mengacunya ke yang umum gitu ya, secara menyeluruh. Maka perlu apa aja gitu. Nah, perlu apa aja itu memang dari pengetahuan kita. Gimana kita hasilkan ini prasyarat-prasyarat agar terkendali 100% sampah plastik. Tidak ada sampah plastik yang eh, bertahan hanya sebentar di sistem, harus bertahan lama gitu. Tidak ada pencemaran dari sistem pengolahan sampah, baik pencemaran organik maupun non-organik ya gitu. Itu kan semua ada prasyarat sistemnya tuh. Nah, produk akhir dari bab policy framework adalah seperti itu gitu. Nah, lalu berangkat dari sistem ketatanegaraan, bagaimana tuh agar pemerintah bisa mengendalikan 100% gitu. Kita lihat sistem ketatanegaraan, kalau yang policy framework itu adalah kita lihat sistem ketatanegaraan dari sisi kerangka teoritis yang makro gitu ya. Kalau legal framework kita lihat berarti harus diatur dengan harus ada aturan apa ya gitu ya. Nah, itu jadi dari pengetahuan ilmu hukum, karena pengetahuan ilmu hukum itu berasal dari pengetahuan tata negara gitu ya. Lalu norma-norma hukum untuk memastikan tata negara ini bisa, sistem tata negara atau tata kelola itu bisa berjalan dengan baik bagaimana gitu. Baru kita bicara kalau legal framework itu kita tahu secara umum tuh di negara Indonesia urusan-urusan pengelolaan sampah dibagi menjadi A, B, C, D. Berarti kalau mau mencapai satu kondisi policy framework seperti itu, maka urusan pengelolaan sampah itu harus tempatkan di mana gitu. Kayak gitu kan urutan logikanya. Jelas itu logika bicara berarti paling tidak pengumpulan itu harus menjadi satu yang masif bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah sampai sumber. Makanya akibatnya maka dari situ perlu ada kita bilang ya, kalau mau kayak gitu mau nggak mau dia jadi layanan dasar dong gitu ya. Alur prosesnya kayak gitu. Terus supaya tidak ada pencemaran, kalau kita lihat di Mairo itu nanti harus ada sistem yang komprehensif untuk mengendalikan pencemaran dari pengelolaan sampah. Maka perlu ada pengawasan kinerja alat-alat pengolahan sampah dan lain sebagainya. Berangkatnya dari mana? Bukan dari sektoral, tapi berarti dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kayak gitu. Nah, ini semua sebetulnya sudah terekam di Mairo yang tadi. Memang tidak ideal karena nggak berproses teoritis banget kayak akademis. Jadi begitu kita masuk ini, saya kasih lihat Mairo, sorry ini, waktunya udah lewat ya. Kalau kita berproses di Mairo ini ya, kita tuh berproses kurang lebih teoritis ya, menurut pengetahuan kita itu juga, itu dari end goal, gitu ya. Sampai koneksi ke end goal, gitu.
Ini udah coba kita bangun koneksi-koneksinya. Saya nggak baca ya teksnya apa ya. Saya udah nanti waktunya nggak cukup. Tapi dari koneksi and goal inilah kurang lebih policy framework gitu ya. Policy framework itu ada di sini, di yang merah nih. Nah, terus yang ke belakangnya ini kita harus tarik leverage point-nya sebagai kunci-kunci dari eh, sistem yang harus ada gitu. Nah, kalau yang merah ini akan bicara tentang tujuan-tujuan gede, nanti ini harus ada kotak lagi di ini nih. Yang mungkin bahasa Mas Ardi isu strategis itu adalah kunci-kunci yang harus ada di dalam sistem ketatanegaraan kita agar tercapai visi besar ASWI itu gitu. Nah, terakhir di sini paling belakang nanti yang lebih teknis. Kita akan lihat leverage point lain itu kunci-kunci apa yang strategis. Contoh di sini dibahas nanti leverage point harus ada pengendalian produksi plastik gitu. Kalau enggak kita akan terus-terusan menghasilkan pencemaran CO2 gitu. Nah, pengendalian produksi plastik membutuhkan prasyarat apa secara hukum? Ada di sektor mana gitu. Nah, itu yang nanti akan masuk ke legal framework. Kurang lebih gitulah prosesnya. Jadi berangkat dari Mairo ini coba gitu. Oke, Oh, Pak. Pak mau nanya. Hmm. Kan ini tuh udah cukup ini ya, luas banget ya dan detail gitu. eh Sementara waktu kita tuh sampai Mei. Nah, itu gimana ya? Apakah possible untuk ngerjain itu? Terutama tim kan ada kerjaan yang lain juga. Atau kita mulai batasi atau tetap semuanya ini masuk? Uh, harus dicek dulu ya, karena sebetulnya penulisan tuh udah mulai dilakukan. Sehingga ini sebagai navigasi untuk menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Betul nggak? Penulisan sudah mulai dilakukan. Iya, Dulu Kak, ya, yang dulu. dokumen lama. Ya, sama dokumen Renstra ini. Oh, Waktu itu udah sampai di mana? Mungkin Piki yang perlu mengupdate. Mana Piki? Ada Piki kan? Ada Ah, Renstra gimana Piki? sih maksudnya. Iya, udah ada proses mencoba menerjemahkan ini jadi tulisan nggak si Mairo? Belum sih kayaknya. Seingat saya mah belum belum ada. Masih bentuknya masih kayak gini. Itu harusnya ada di saya emang. Saya ngerjain ya. Oke, tapi sampai sekarang belum bisa kekerjain itu teh. Bareng sama Pamung dan lain-lain kan. Gitu. Gitu. Jadi Renstra sendiri belum jadi gitu Renstra Azwinya. Bukan udah jadi sih, tapi udah paling nggak ada proses menerjemahkan Mairo ini ke tulisan. Jadi belum itu teh. Belum, belum. kalau dulu seingat saya tuh udah ada, tapi dibagi per aspeknya itu, Pak. Kayak waktu itu saya bagian komunikasi. Jadi belum disatuin gitu sama yang seluruh aspek. Masih terpisah-pisah. Yang itu bukan. Kayaknya itu mah masih bicara itunya deh. Masih bicara apa namanya? Masih bicara CLD-nya. Seingatku belum ada proses untuk menuliskan itu sih. Kita udah identifikasi apa leverage point-nya gitu-gitu ya. Nah, PR-nya dari situ adalah membuat tulisannya gitu. Nah, itu yang belum gitu. Panjang dong, masih panjang Pik kalau kayak gitu Pik. Aset-aset tulisannya belum ada, belum bisa disambung-sambung. Yang terkait sama ini yang sama sama LF ini ya. Ya, sekarang saya mau tanya target bulan depan itu kenapa bulan bulan Mei atau apa tuh? Dari mana? Targetnya berasal dari apa?
Berdasarkan pertimbangan apa? Saya coba bantu jawab ya Pak. Jadi sebenarnya kan kalau produk itu harusnya harusnya selesai di tahun kedua karena tahun ketiga itu eh, apa namanya akan memaksimalkan advokasi untuk legal dialog dan lain-lain gitu. Jadi diharapkan produknya itu selesai sebelum legal dialog. Jadi apa namanya ada target dari manajemennya di Mei begitu sih. Tapi sebenarnya lihat lagi ke ini ya ke kesiapan tim dan tadi arahan-arahan strategis yang dibutuhkan seperti apa gitu sih Pak. Gini, kita mulai dulu dengan berproses mengumpulkan aset-aset ya yang bisa dipakai. Coba saya minta secepatnya di tracking dan kita kumpul lagi. Ini untuk strategi pengerjaan ya. Untuk jadi yang harus dikumpulkan adalah dokumen semua aset penulisan yang sudah pernah dibuat. Coba dilihat itu statusnya udah sampai mana. Nanti di report di meeting berikut ya. Semua yang bisa berkontribusi kepada legal framework dan legal gap analysis diidentifikasi sekaligus. Apalagi pembahasan sebelumnya lebih mengarah ke legal gap analysis. Waktu itu saya udah minta dicicil kondisi existing dan lain-lain diupdate. Gitu ya. Terus yang kedua adalah semua rekaman-rekaman yang penting. Bukan pada saat proses brainstorming pembuatan, tapi pada saat kita melakukan penjelasan, misalnya kepada Azwi, kepada tim, gitu. Narasi-narasinya kan ada di situ. Bisa nggak kalian mengumpulkan itu semua? Jadi nggak mulai dari nol. Karena hasil rapat itu saja, rekaman rapat itu sudah jadi aset pengetahuan yang bisa dikonversi menjadi tulisan. Nah, setelah kita punya koleksi itu, yang sama kalian dikurasi, nanti kita lihat, lalu kita bisa bagaimana. Gimana kalau kayak gitu? Kalau mau nanya dulu Pak, aset-aset penulisan itu tuh berarti terkait yang kondisi ideal yang tadi Bapak jelasin atau gimana? Kan Terkait yang semua yang terkait dengan pengerjaan legal framework legal framework. yang dulu ada sebelumnya, gitu ya. Ya. Tapi yang membahas diskusi-diskusi yang sifatnya konten. Mungkin ya. prosesnya udah panjang tuh, dulu kita pernah diskusi. Jangan sampai kita diskusi lagi kan. Harus langsung jadi produk tulisan gitu. Yang kita lakukan sekarang harusnya mengupdate gitu. Tapi kalaupun nggak sempat mengupdate, saya pikir kondisi 3-4 tahun ke belakang sama sekarang mah nggak sempat berubah, nggak banyak berubah. Kita bisa pakai itu dulu. Gitu. Updating nanti bisa kita cicil lah gitu ya, internal. Terus yang berikutnya, pembahasan itu renstra ini gitu. Ya, oke Pak. Coba lihat kita udah punya apa gitu. Jadi ada judul rapat apa gitu ya. Itu aja dulu. Terus rekamannya ada apa enggak gitu. Jadi kita harus ngumpulin semua aset pengetahuan yang udah ada dulu. Dari situ kita tahu, oh kerjaan yang baru apa, kerjaan yang tinggal memanfaatkan yang sudah ada seperti apa. Gitu ya. Ya, Pak. Oh, atau mungkin tanya Mas Ardi ya, Pak. Mas Ardi kan harusnya udah tahu semua kondisi yang Pak David ceritain ya. Yang tadi kan sebenarnya kita udah berproses duluan,
dan lain-lain harusnya bisa keceritain sih Pak sekarang. Gimana Mas? Kawan ini udah dari kapan ya Pak David mintanya Mas? Udah ini nggak Mas? Oh, yang dimaksud gimana, Kak? Tadi kan ini ya minta yang eh, kondisi sekarang tuh hasil kajian lamanya gimana gitu. Yang lama-lamanya tuh kan kita udah pernah nyusun LF nih Mas. Benar kan? Hmm, Nah, itu harus diceritain kondisinya segimana sekarang. Bisa nggak diceritain? hmm, ya bisa. Itu kan di rapat sebelumnya kan ya. Di rapat sebelumnya itu kan Iya. dari hasil, hasil Tapi atau ini presentasi. Mas Ardi sama Re, yang saya mau dapat adalah aset-asetnya sudah dikurasi, dikumpulkan dan dijelasin itu tuh isinya apa di aset-aset itu. Kalau rapat, rapatnya membahas tentang apa. Dan saya minta dipilihin rapat yang sifatnya membahas konten yang udah relatif jadi gitu, bukan pada proses pembuatannya. Gimana? Ada dikumpulin, kita punya apa di situ. Oke, oke Pak. Oh, berarti lebih ke apa aja yang udah gitu ya, tapi yang udah jadi gitu ya, apa gitu aja ya Pak? Ya, ya, mengkurasi produk tulisan maupun rekaman rapat ya. Rekaman rapat juga aset pengetahuan. Kalaupun rekaman rapat itu nggak ada transkripnya, kita kurasi dulu gitu, linknya gitu ya, kayak gitu. Nanti kita lihat, yang penting dikasih deskripsi, ini tuh rapat tentang apa gitu. Namanya aja, nama rapatnya kan harusnya ada, judul rapatnya minimal itu. Gimana? Oke Pak, oke oke. Oh, berarti ada dua hal ya Pak. Yang pertama tuh soal produknya, yang kedua soal yang ini ya, yang Pak Piki kerjain ya, yang soal Azwi ini ya, berarti. Ya, baik terkait legal framework maupun terkait dengan eh, apa namanya, terkait dengan registrasi gitu. Oke, Pak. Nah, ini memorinya kan banyak yang masih kayak model kayak ya disebutnya tacit knowledge nih karena belum ditulis. Itu kan kelemahannya PBB tuh tacit knowledge jadi explicit knowledge. Berwacana sih bisa kita, tapi menghasilkan produk belum. Nah, ini ada di tim TKPS yang lama-lama, orang-orang yang masih ada di sini, plus Piki, Pamung, Hisyam. Ya, harus mengkurasi dulu. Apakah sudah sempat dimasukkan ke Notion? Saya nggak tahu. Gitu. Harusnya semua ada di Notion. Gitu. Ya. Iya, Pak. Nanti coba dikasih dulu. Tinggal berapa lama bisa melakukan kurasi itu PR-nya. Nah, Nanya dulu Pak, berarti kurasi ini tuh cuman indikatornya tuh kajiannya udah siap atau belum? Itu aja nggak Pak indikatornya? Maksud maksud kajian udah siap tuh gimana dari Maksudnya persepsinya tuh deh? udah komprehensif atau enggak atau semua aja gitu Pak buat kurasi ini tuh maksudnya. Eh produk ya yang sudah maksudnya masih belum bukan coretan-coretan tapi udah cukup final gitu ya. Kan udah ada sebetulnya walaupun belum seluruh bagian. Misalnya kerjaannya Diva gitu kan udah eh, agak final kan sebetulnya ya, betul nggak? Kalian kan di tim waktu itu udah diskusi, udah kerja cukup panjang gitu, ya kan? Betul nggak, Rey? Iya betul Pak, udah lama udah iya. Ya,
Nah, terus yang berikutnya adalah mengenai eh, eh, rekaman rapat. Ini kalau bicara legal framework ya, ada rekaman rapat yang membahas kondisi-kondisi regulasi yang berangkat dari legal framework ini kan sebetulnya, yang sudah lebih advance lah gitu, dan membahas secara menyeluruh, bukan rapat-rapat yang brainstorming gitu. Ya, Oke, Pak. Nanti nah, berarti bikin rapat khusus aja ya, Pak, biar nggak terdistraksi sama ini gitu, biar nggak kita ngulang lagi gitu. ya, jadi hasil di rapat berikut tuh sudah ada kurasi soal itu. Itu dari tim yang dulu ngerjain legal framework. Tim yang ngerjain Renstra harus melakukan yang sama. Produk tulisannya sudah sampai di mana, yang paling akhir, paling update, yang paling baru lah, yang sudah paling lengkap gitu. Itu dikurasi juga. Rekaman-rekaman rapat yang isinya bukan brainstorming, tapi menjelaskan apa itu isi dari hubungan sebab akibat ya, dari Mero tadi. Di setiap subsistemnya ya, ada subsistem yang end goal, ada intermediate goal gitu ya. Dan ada yang intervensi-intervensi yang lebih praktikal, itu juga dicari. Nanti itu kita gabungkan semua. Ini dalam rangka ini juga ya, menjadikan berbagai jam kerja yang sudah dibuang begitu banyak untuk jadi produk gitu. Kalau udah jadi produk, kita bisa jadikan itu aset untuk menghasilkan produk baru, untuk bahan untuk berbagai proyek-proyek baru kayak gitu loh. Sekarang tuh masih tersebar acak-acakan, jadi akhirnya kita buang-buang JK sia-sia sebetulnya selama ini gitu. Ya, nanti ke depan sih harusnya dikendalikan sama tim KMKI ya, proses seperti ini. Ya sekarang kita kerjain dulu. Clear nggak? Oke, Pak. Terus ini, Nah, Pak, yang isu yang Pak Piki kan tadi kesulitan itu gimana, Pak, solvingnya ya? kesulitan Biar apa? yang Pak Piki sulit kerjain tadi. Ya Apa? berarti nggak bisa ngandelin Piki untuk kerjain. Ya, betul, Pak. Nah, itu Ya, baiknya diganti apa gimana? Apakah si knowledge-nya ada Piki, di Pak Piki Piki aja? cuma Piki cuma bisa jadi supervisor, begitu. Nggak bisa jadi penulis. Nanti penggantinya AI aja. Ya, ya makanya kumpulin dulu bahannya. Ya, gitu. Oke? Oke, Pak. Nanti nanti ngekstraknya kita coba pakai AI aja. Baru nanti manusia mengemas hasil akhirnya. Paralel dengan itu, tor penulisan diselesaikan, ya, gitu. Karena nanti kita mengekstrak informasi berdasarkan tor penulisan, ya. Kalau yang LGA, Belum bisa pik, CLD dibaca AI. ya, Oke, gimana? Maaf, yang LGA itu mah udah bisa ya Pak ngedraft yang kondisi existingnya, nggak perlu udah pasti bisa, itu udah dari follow up rapat sebelumnya itu mah, tinggal dijalanin. Ya, Bapak mau tanya, kan kalau Heeh. sebelumnya itu soal LGA itu kan mengarahkannya lebih kepada kondisi existing regulasinya ya. Iya, Tapi tadi setelah dijelasin yang tadi Bapak jelasin ya yang sebentar izin share screen. cok. Nah, tadi kan Bapak jelasin pembagian antara LF dengan LGA dari alur konseptual yang ini. Hmm. Kalau misalnya yang saya tangkap gitu ya, berarti bukan hanya kondisi existing secara regulasinya aja ya Pak, tapi juga termasuk dengan kondisi sistem operasional dari pengelolaan sampahnya itu sendiri ya Pak. Iya, tetapi itu lebih untuk pendahuluannya, belakangan aja. Oh iya. Fokus dulu pada legal framework. Nanti yang ini narasi-narasi tentang sistem ideal dan
ya, segala macam. Pokoknya sistem ideal dan kondisi existing sistem pengelolaan sampah kita coba generate dengan dari aset yang sudah kita bahas sebelumnya, aset rapat dan gitu ya, baik berupa rekaman maupun tulisan, ya. Oke, Pak. Iya, udah kalau gitu. Karena Pak David juga ada ditunggu di room 3. Kalian mau lanjut rapat di sini atau mau langsung live nih? Rapat dulu deh Pak kayaknya. Biar Oke, lebih. begitu saya ke room 3. Oke, makasih ya. Iya, makasih Yuk, Pak. makasih Pak. Pak. Hmm. Jangan pergi dulu ya, teman-teman. Yuk, udah yuk. Ini agak banyak nih PR mencari kurasinya ini nih. Yang pasti sih, eh aku mau minta tolong ke ini ya, Dibutuhkan, Pak Piki. yang Bentar, Ini, coba tanya ke Pak Piki. yang Pak, lensa bingung Pak iya nyarinya. nih, gimana ya strateginya ya Pak Piki? Apakah, kan ini banyak nih, ada tim advokasi berapa orang nih? Bisa nggak Pak Piki kalau sama yang ini, yang ada di sini? Atau Ap- susah? apa nulisnya Nulisnya. bisa aja. Eh, Gimana ya caranya ya? Aku jadi kepikir sesuatu sih sebenarnya tadi pas si Pak David bilang, oh itu ini sama AI aja. Zaman itu kan kita belum 2-3 tahun lalu kita belum kepikiran soal AI ya. Aku bisa aja cerita sama salah satu dari teman-teman di sini tentang CLD-nya itu. Nanti sambil direkam kan. Udah gitu ditranskrip terus udah itu kita minta si AI-nya nulis dengan prompt tertentu. Nanti dicek sama teman-teman. Jadi nulisnya bukan bukan teman-teman yang nulis gitu. Nah, itu kayaknya Itu lebih salah satu deh. caranya. Satu. Eh, Kayaknya itu lebih visible ya dengan cepat menyelesaikan persoalan karena Kalau gitu. kalau yang aku mau nanggepin kan. Hmm? Kalau yang aku bayangin mah ini teh kan Pak David baru minta aset ya. Ya. Jadi kalau yang LF, tim LF, mangga maksudnya cari aset yang LF. Karena kan yang ngerjain pasti bisa nge-track rekaman dan tahu gitu ya, oh ini ngebahas apa. Nanti yang Renstra, eh, mungkin aku yang coba koordinasi ke Pamung sama Hisham, karena mereka kan yang tahu gitu. Dan rekaman-rekaman dan segala macam. Nanti bikin list yang nanti kata Pak David. Nah, terus ngeprosesnya itu kayaknya kalau menurut aku mah nanti saat dirapat sama Pak David gitu, kalau aku lihat mah ya. Karena itu teh sebenarnya akan keluar cepet sih kalau pakai yang notebook LLM itu gitu sih. Yang penting kita eh kumpulin dulu yang diminta sama Pak Davidnya yang isinya tuh konten gitu. Hmm. Gitu sih. Ya, aku mah cuman ini kan ya, tadi kan prosesnya tuh Pak Piki itu udah berproses nih sama Pamung, tapi kan stuck gitu. Berarti kan harus Mm-mm. ada yang dirubah tuh skemanya gitu. Maksud aku teh gitu sih, Mi. Yang bagian advokasinya gimana? Apakah Pamung akan tetap bisa gitu ya dengan kondisi ini gitu? Atau susah juga ternyata Pamung dan Pak Piki untuk Jadi melakukan hal itu gitu. prosesnya tuh dulu gini, aku sama Pak David itu kan yang bagian core timnya yang CLD ya, bikin CLD itu. Pamung sama Hisham itu support di aspek di manajemennya gitu loh, di manajemen kegiatan proses gitu ya. Nah, jadi yang banyak rapat-rapat ngurus konten itu adalah kita berempat sebenarnya. Sebenarnya kalau mau misalnya di tracking, apa namanya, rekaman-rekaman itu pasti ada di orang-orang ini, di minimal di Pamung sama Hisham. Cuman aku tuh ngelihat sekarang-sekarang teh ini orang-orang dua ini teh juga pada sibuk kan gitu ya, pada nggak bisa nyari gitu. Itu yang jadi persoalan nih. Apa bisa nggak ya misalnya kita nanti kumpul dulu gitu jelasin soal ini.
Kita lihat aja dulu si ininya, si responnya mereka ya. Mereka bisa nyari nggak rekaman ada di mana dan lain-lain ya. Gitu. Sambil nge-refresh juga tahapan-tahapan apa namanya bikin Renstra tuh seperti apa. Nah, dari situ baru kita eh, coba lihat apa yang kurang dan kemudian baru kita ngisi gitu. Gitu kali. Jadi sebelum ke Pak David mendingan kita dulu berempat kali gitu. Aku, Hisham, Pamung, sama mungkin kalau ada Teh Ami gabung ikutan. Jadi Teh Ami yang kayak mengkoordinir kita yang bertiga ini gitu kurang lebih. Ya boleh boleh Kang. Kayak gitu. Setuju kalau Jadi tetap arahannya ngecek dulu aset, kemudian sambil nge-refresh, terus udah itu kita lihat apa yang aset yang udah ada gitu, dan gapnya ada di mana yang kurang. Kalau kita tutup gitu. Ini sekalian sih aku juga sambil kalau misalnya ada kayak gini jadi kedorong juga untuk beresin si Renzer Azwinya ya gitu gitu teman-teman. oke Kang. Mangga yang lain. Ya, berarti Kak aja berarti ya nanti tag meeting ke tim Renstra. Kalau bisa sih secepatnya, karena pasti ini baru baru ngomongin ngumpulin aset, belum nanti yang lain-lain takutnya Mm-mm. buruk gitu buat ngerjain. Mm-mm. Kalau ini Pak, Ya, yang bagian ada hubungannya sama Restra juga ya. Itu kan sebetulnya Pak Piki udah pernah nulis di yang dijadikan bab 2 divisi Azwi yang ideal dalam pengelolaan sampah itu. Ingat Iya nggak Pak itu Piki? iya itu visinya kan, visi Azwinya dalam pengelolaan sampah tuh kayak gimana. Nah, seingat saya tulisan itu baru baru itu yang jadi gitu loh, yang ada gitu. Jadi ada bab satu dokumen bab dua itu kan dari dokumen apa ya aku lupa ya, draft apa gitu namanya tuh ya. Nah si dokumen itu tuh udah satu satu aset sendiri tuh sebetulnya. Yang tadi aku bilang itu kan dokumen tuh kalau waktu kita cek ke Pak David kan Pak David bilang ini baru 50%, benar kan? Dia bilang gitu kan. Harusnya tuh ada ini, ada Hmm. ini, ada ini gitu. Nah, aku pikir paling mudah adalah mulai dulu dari situ coba. Mulai dari situ, eh ya tentu sambil ngecek rekaman-rekaman yang lainnya. Karena seingatku cuman itu bahan tertulis yang pernah kita hasilkan gitu loh dari proses panjang. Nggak tahu zamannya Agnes aku nggak ikut banyak di situ ya. Setelah Agnes keluar baru aku banyak masuk gitu. Kayak gitu. Jadi sepengetahuanku tuh mulainya dari situ, dari titik kita diskusi bareng sama Diva dan lain-lain itu Mas gitu. Nah, sebelum itu aku belap ya gitu. Kalau misalnya ada bahan sebelum itu bagus juga kalau misalnya bisa mulai dilengkapin. eh Tentu ngumpulin rekaman rapat itu satu hal gitu ya. Nah, pastinya bisa dipakai itu si hasil tulisan yang visi itu tadi dan satu dokumen itulah ya gitu. Coba pelajari dulu gapnya ada di mana gitu menurut aku sih. Yang teman-teman yang live malah bisa lebih cepet harusnya gitu, yang Renstra ini masih di belakang banget soalnya gitu. oke. Itu ya, berarti ada dua ini ya, dua follow up ya yang berbeda tuh, ada dua tim juga ya. Jangan sampai ke pusing ya. Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana gitu. Berarti kan tadi ada skema yang pertama Pak Piki tadi harus benerin dulu sama timnya dulu ya. Harus ngobrol dulu, sanggup atau enggak, berarti nanti eh Ami yang ngambil keputusan ya nambahin orang atau siapa ganti orang gitu. Terus nanti yang kita berarti Mas Ardi yang harus kerjain yang produknya gitu. Ada dua dua hal tuh ya, jangan sampai memusingkan. Gitulah paling. Yuk, udahan. Ada lagi mah. Ya udah, nggak ada lagi kan? Kita akhirin aja ya. Makasih Oh, semuanya. mungkin deadline-nya Bunas biar kebayang ya. Sebenarnya Deadline-nya aku tuh ngejalanin, ngejadwalin
setiap minggu selalu ada ini ya, selalu ada pertemuan gitu. Yang sama Pak David ya? Enggak, kita doang. Kalau sama Pak David itu tentatif bisa kayak di jadwal yang udah aku tag itu kita supervisi gitu jadwalnya. Iya. Ya, kita lihat dulu ini sih sebenarnya harusnya aku hari jadwalin lagi kalau buat LF itu di Selasa depan. Kalau bisa pakai jadwal itu nggak apa-apa juga buat sama Pak David gitu. Hmm, menurutku mah kayak program kerja harus dibenerin juga buat tahapannya ya. Udah kok lagi dibenerin. Biar kebayang kan tadi berarti ada beberapa tahapan tuh. Harus ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Program kerja mingguan ada di Tor internal ya, udah aku edit. Udah disesuaikan sama yang Pak David arahin barusan. Ini mah baru ya, jadi tapi aku karena itu ya tiap minggu udah ngetek jadwal buat rapat, jadi tinggal di ini aja dispesifikasiin Oh, pendetailan ininya, sampai rapatnya tentang berarti apa gitu. berarti sampai Mei itu per minggu ada gitu ya. Ada. Oh. Itu Mas Ardi dan Meta, tolong dicek ya. Aku udah revisi dari yang ide awal Teh Ami, terus udah aku perbaiki. Oke. Nah, sambil ini teh, sambil aku kan akan terus memperbaiki tor penulisannya sesuai dengan arahan tadi Pak David gitu. Nah, kalau bisa nggak ini dipisah dulu gitu. Jadi takutku kan tidak nggak nyampe deadline-nya ya. Jadi revisi khusus di tor penulisan gitu dulu, semisal itu berjalan sendiri dulu bisa nggak? Jadi ini tetap Bisa. dikerjain, tapi tor penulisan sembari supervisi dan lain-lain gitu. Iya, bisa Mas. Tapi yang pasti nggak minggu ini udah mau habis dan Ya, ya. selesai ya. Berarti otomatis bisa pakai jadwal yang hari Selasa depan itu. Oke. Nanti Oke. aku lihat juga jadwal Pak David. Ya, betul. Sama Mas Ardi bisa sendiri nyari yang tadi yang dokumentasi. Soalnya nggak ada yang ikut selain Mas Ardi tuh. eh Waktu karena kan pasca TNS itu aku banyak dinulis nggak di manajemennya jadi Hmm, kayaknya sih Karin yang bisa bantu ya nanti. iya oke. Kalau Kayaknya harus main Ada strategi itu, nih. ada juga yang waktu kita sama Aisel itu tuh juga banyak tuh. Ya, Diskusi sama harus main strategi nih Mas kayaknya nih ngerjainnya biar cepet. Mm-mm. Oke. Ya udah. Paling Eh, nanti buat ini aja teh Nas atau teh Rami apa ya kayak spreadsheet kali ya dua iya, tab nanti terus disediakan aset-aset. Ya. list asetnya. Mas Ardi berarti perlu koordinasi sama Garin ya buat track Ya. rekaman-rekaman. Wah, itu mah zaman di mana tuh rekamannya? Iya, Sebelum kayaknya itu sebelum masih di ada Mega Word. deh. Iya tuh pasti catatan rapat juga pasti di Word tuh itu. Zaman itu belum ke Notion. Ya, kita usaha aja. Tapi kayaknya sih menurutku ini ya yang rapat penting-penting gitu supervisi kan nggak harus semuanya ya. Ya nggak? Iya, makanya itu menurutku eh jadi carinya tuh dari apa yang udah menurut kita, keyakinan kita tuh kayaknya yang ini udah lebih komprehensif gitu. Itu aja yang dimasukin lah gitu. Biar nggak jadi bukan dari apa yang ditemuin gitu ya, tapi dari apa yang sudah kita yakin dulu gitu. Kayaknya lebih cepat gitu itu. Karena tadi gambling di catatannya di mana gitu ya, itu itulah gitu. Supaya ada yang bisa kita cari duluan lah gitu. Ya, ya. Ada lagi. Nggak ada ya. Kita segera akhir aja. Kayaknya nanti yang ntar aku langsung tag aja ya Mas. Jadwal di hari Selasa. Eh, Senin apa Selasa ya? Kita lihat jadwal lagi. Ya udah, makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Salam, nuhun Nah, semuanya.